Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelumnya Ibu minta untuk Mazen memimpin berdoa teman-teman pagi hari ini ya. Silahkan. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya, Mas. Baik, Ibu ingin tahu nih gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya Allah, pagi hari ini kok lemes semua. Ini puasa apa enggak? Puasa. Alhamdulillah. Jangan lemes ya, Nak, puasanya. Oke, tetap semangat sampai nanti pembelajaran berakhir. Sebelumnya, Ibu akan mengajak kehadiran kalian ya. Oke, yang pertama, absen pertama, Desi Nurhayati, Hadir, Bu. Devi Meila, Hadir, Bu. Nailul Gitza, Hadir, Bu. Emzen. Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti hari ini sudah hadir semua lengkap ya, tidak ada yang absen atau tidak ada yang sakit. Teman-teman yang lain ada apa tidak? Tidak ada, Bu. Semua masuk. Alhamdulillah kalau gitu. Oke anak-anakku, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang membaca bersama yang bertujuan agar kalian dapat membacakan secara bersama dan memahami isi bacaan tersebut. Tapi sebelum itu, dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, selama kegiatan pembelajaran ikuti dan memperhatikan arahan dari Bu Guru. Terus kemudian yang kedua, ketika ingin menjawab pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada kalian, harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Bisa raise hand melalui Zoom-nya ataupun langsung mengangkat tangan secara langsung gitu ya. Nanti Ibu akan memperhatikan satu persatu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Yang lainnya kok masih lemes ya? Hari ini kita akan membaca tentang salah satu kisah putra dari Nabi. Ayo siapa? Habil dan Abil. Salah. Yo, itu kurang tepat Nailul. Ayo, dilihat itu. Kisah Habil Dan Kobil. Ya, itu merupakan putra dari siapa? Nabi siapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, Nak. Nabi Adam, Bu. Iya, pintar, Emzen. Nah, gitu dong. Jawab gitu ya. Kalau ditanya gurunya ya, jangan diem aja, senyum sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Oke, terus Ibu mau tanya, ini kan bukunya e-book ya, atau buku elektronik. Jadi Ibu mau tanya nih, ini warna sampulnya apa ya, anak-anak? Kira-kira itu gambar apa? Gambar padang pasir, Bu. Iya, bisa padang pasir. Ada bisa apa lagi itu selain padang pasir? Ada lagi yang seperti itu? Mungkin tanah yang gersang atau di bukit yang gersang gitu ya. Jadi menggambarkan
suatu keadaan di masa lampau atau keadaan di timur tengah. Timur tengah itu mana? A? Arab. Kok nggak ada yang jawab? Oke, kita perhatikan lagi pada sampulnya. Itu ditulis oleh siapa? Ayo, itu ditulis oleh siapa kisahnya? Oleh Ibnu Katsir, Bu. Oleh Ibnu Iya. Katsir, Bu. Oh iya, Devi Maila baru muncul ini. Oke, kita lanjut ke halaman yang pertama. Ya, yang halaman pertama. Lanjut. Iya, ini. Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. Nanti kalian harus menirukannya. Oke, paragraf yang pertama. Baca dulu judulnya, Kisah Habil dan Kabil. Ayo, anak-anak. Kisah Habil dan Kisah Qabil. Habil dan Qabil. Oke, paragraf pertama Ibu baca dulu ya, terus nanti langsung kalian. Kalian pernah mendengar kisah Habil dan Qabil? Mereka adalah anak-anak Nabi Adam. Allah SWT mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi anak cucu Nabi Adam, termasuk kita semua. Sebuah kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi. Ayo dibaca bareng-bareng anak-anak. Kalian pernah mendengar mendengar kisah Habil dan Qabil? Mereka adalah anak-anak Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi anak cucu Nabi Adam, termasuk kita semua. Sebuah kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi. Oke, selanjutnya di halaman kedua. Allah berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari Allah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Hadis riwayat Surat Al-Maidah ayat 24. Itu tidak usah dibaca. Yang dibaca paragraf selanjutnya. Ayo anak-anak dibaca. Halo anak-anak. Mulai dibaca Nabi Adam alaihi salam memiliki anak-anak itu. Nabi Adam alaihi Nabi Adam alaihi salam memiliki anak-anak yang terlahir kembar laki-laki dan perempuan. Hanya Allah yang tahu jumlah dan nama mereka seluruhnya. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya. Baik. Ibu bacakan terlebih dahulu, nanti kalian lanjutkan di paragraf berikutnya ya. Diriwayatkan dari para sahabat Nabi, di antaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ad radhiyallahu anhum jami'an, bahwa Nabi Adam biasanya mengawinkan atau menikahkan putranya dari satu kelahiran dengan putri dari kelahiran yang lain. Karena itu Habil akan dinikahkan dengan saudara perempuan Qabil yang paling cantik di antara anak-anak perempuan Nabi Adam. Qabil menolak keinginan ayahnya karena dia ingin menikahkan saudara perempuannya sendiri. Oleh karena itu, Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan bagi siapa yang korbannya diterima, maka dialah yang berhak menikahi saudara perempuan Qabil.
Jadi mereka ini merupakan anak kembar, lahir kembar. Jadi Qabil sama Habil ini kembar, tapi juga mempunyai kembaran perempuan. Nah, kebetulan Qabil ini memiliki kembaran yang sangat cantik, sedangkan Habil ini memiliki kembaran yang kurang cantik gitu. Akhirnya Qabil itu menolak keinginan ayahnya karena dia ingin menikahi saudara perempuannya sendiri. Jadi Qabil ini karena kecantikan saudaranya itu, dia tidak terima kalau dia tidak dinikahkan dengan saudaranya tersebut gitu. Jadi tidak rela, istilahnya tidak rela kalau Habil ini menikah dengan saudara perempuannya yang paling cantik gitu. Dari sini Ibu mau tanya, kalian sudah paham apa belum? Tadi surah apa yang ada di dalam cerita tadi? Di slide sebelumnya tadi, surat apa? Al-Maidah, Bu. Ya, Al-Maidah, Bu. Al-Maidah. Kemudian dari sini sudah ada berapa tokoh yang kalian ketahui? Ayo, ada siapa tadi? Ada Nabi dan iya, terus Habil dan Qabil berarti sudah 3. Kemudian Terus ada sama siapa? kembarannya Iya, Qabil dan kembarannya. Habil. Ya, terus siapa lagi itu sahabat Nabi? Oh, itu yang diriwayatkan ya, yang bercerita ya berarti ya. Berarti tokohnya ada berapa di sini tadi yang diceritakan? Ada 5. Terus tadi Habil dan Qabil itu siapa ya tadi? Halo anak-anak, Habil dan Qabil merupakan putra dari Nabi Adam, Bu. Nabi Adam. Oke, dilanjut ke slide berikutnya. Oke. Ayo paragraf yang paling atas kalian baca bersama. Ketika Nabi Adam pergi, Habil dan Qabil mempersembahkan korban kepada Allah. Habil berkorban dengan seekor kambing betina yang gemuk, sedangkan Qabil berkorban dengan tanaman yang buruk. Kemudian api datang dari langit dan menyambar korban yang dipersembahkan oleh Habil dan tidak menyentuh korban yang diberikan oleh Qabil. Oke, Ibu lanjutkan ya. Kalian perhatikan juga. Melihat itu, Qabil menjadi sangat marah dan berkata kepada Habil, "Aku pasti membunuhmu," agar Habil tidak dapat menikahi saudaranya. Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Ini diriwayatkan di surat Al-Maidah juga di ayat 28. Oke, dari dari paragraf yang kalian baca tadi, adakah kejanggalan atau perbedaan dari sifat dan sikapnya Habil dan Qabil? Ada tidak? Halo anak-anak. Dari korbannya mereka. Beda ya. Tadi kalau Qabil mengorbankan apa? Qabil Qabil setumpuk tanaman yang buruk. Nah, kalau Habil berkorban dengan seekor kambing betina yang gemuk. Yang diambil yang mana ini kira-kira? Sama Allah diambil yang punyanya Qabil. Yang diambil yang disambar sama api dari langit korbannya siapa? Habil, Bu. Iya, punyanya Habil. Iya. Devi Mela sudah lemes ini puasanya pasti ya. Belum sahur ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya.
Iya, dikisahkan suatu ketika Habil terlambat pulang. Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil untuk mencarinya. Ketika mereka bertemu, Qabil yang sangat marah berniat untuk membunuh Habil. Maka Habil pun menakut-nakutinya dan berkata seperti dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Maidah ayat 28. Lanjut ke slide berikutnya, kalian yang akan membaca. Oke, silakan dibaca anak-anak 1, 2, 3 bersamaan. Perkataan Habil ini menunjukkan keindahan akhlaknya dan rasa takutnya kepada Allah. Meskipun dia mampu membalas, sangat berbeda dengan saudaranya. Qabil yang pendengki dan berniat jahat. Habil tidak ingin membalas Qabil meskipun dia lebih kuat. Allah mengisahkan perkataan Qabil dalam Al-Quran. Sesungguhnya Iya, benar. Dikisahkannya dalam Al-Quran itu di surat Al-Maidah ayat 29. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Oke, dilanjut ke slide berikutnya. Oke, ini slide yang Ibu bacakan dulu ya. Kalian baca yang paragraf keduanya. Lalu Qabil memukul Habil dengan batu di bagian kepalanya hingga Habil mati seketika. Jadi batunya ini kira-kira besar ya anak-anak ya. Lanjut kalian ke paragraf yang kedua setelah membunuh saudaranya. Silakan. Setelah membunuh saudaranya, Qabil kemudian membawa mayat saudaranya kemana-mana. Tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengirimkan dua ekor burung gagak yang berkelahi. Salah satu dari burung itu mati. dan Lanjut ke slide selanjutnya. burung gagak yang lain menggali tanah dengan cakarnya untuk menguburkan bangkai burung yang dibunuhnya. Nah, Allah itu berfirman. Jadi ceritanya yang di atas tadi itu sebenarnya adalah terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 31. Kemudian Qabil menggali kubur bagi saudaranya dan menutupinya dengan tanah. Lanjut ke slide berikutnya. Qabil kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pada hari yang sama dia membunuh saudaranya, kakinya terikat sampai ke tulang pahanya dan wajahnya dipaksa terarah kepada matahari. Wajahnya selalu mengarah kepada matahari sebagai hukuman atas apa yang dilakukan kepada saudaranya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah siksaannya bagi pelakunya di dunia dan disimpan sisanya di akhirat daripada aniaya dan memutus silaturahmi. Dan itulah yang dilakukan Qabil, menganiaya sekaligus memutuskan tali silaturahmi dengan membunuh saudaranya sendiri. Lanjut ke slide selanjutnya ya anak-anak. Oke, kembali ke slide yang tadi atasnya. Nah, jadi dari sini kalian tahu tidak perbuatan antara baik dan buruk, perbedaannya? Tahu? Gimana anak-anak? Kalian tahu Kalau perbedaan? baik itu disukai oleh Allah, Bu. Kalau buruk itu yang tidak disukai oleh Allah. Iya benar. Selain itu, kalau kan yang pertama tadi pasti Allah tidak suka ya kalau dengan yang jelek, perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik Allah pasti suka. Terus kalau perbuatan jelek ini dilakukan, maka yang didapatkan adalah dosa.
Iya, dosa. Dan selain dosa, sebelum dosa. Kan kalau dosa itu pasti di akhirat ya nantinya ya. Tapi kalau di dunia mendapatkan apa? Hukuman. Ya, hukuman. Langsung saja tadi. Jadi Qabil itu mendapatkan hukuman. Iya, hukuman yang langsung wajahnya itu mengarah ke matahari. Tadi yang membunuh siapa? Yang membunuh kok? Qabil. Nah, Qabil itu menirukan hewan apa tadi kira-kira? Menirukan untuk mengubur saudaranya itu hewan apa? Burung gagak. Ya, burung gagak. Dan ternyata cara itu digunakan sampai sekarang untuk mengubur mayat atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal ya. Berarti itu adalah pembunuhan pertama kali di muka bumi yang dilakukan oleh manusia. Oke, kira-kira ada ditanyakan dari sini anak-anak? Tidak, Bu. Ya, oke. Kalau tidak, Ibu sangat berterima kasih ya kepada kalian semua. Dari cerita ini kalian sudah mengerti mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Apa yang didapatkan perbuatan baik dan apa yang didapatkan perbuatan buruk. Kalian anak-anak yang sangat pintar, rajin, cantik-cantik, ganteng, ya kan? Sudah pintar, membacanya juga sudah lancar. Berarti di rumah ini selalu belajar membaca ya? Iya, Bu. Setiap hari. Setiap hari. Berapa paragraf? Satu paragraf. 10 halaman, Bu. Mbak Desi pinter banget ya sampai 10 halaman rajin. Kalau Mbak Devi berapa halaman ini? Bukunya sudah dibaca berapa halaman? Baru 3 halaman, Bu. Oke. Kalau Mbak Nailul berapa halaman? Baru 5 halaman, Bu. Oh iya. Kalau Mas Zen, berapa halaman Mas Zen? 1, Bu. Kok 1 ini yang Masya Allah, tapi nggih pinter nggih, alhamdulillah dapat 1 halaman daripada 3. Berarti anak-anak Ibu ini rajin-rajin semua. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian, keaktifan kalian, meluangkan waktu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, nanti tugasnya Ibu kirimkan lewat WA di grup ya. Tidak perlu komentar di PT, langsung komentar di grup kelas agar Ibu tidak bingung gitu nanti kependem semua ya kalau PT ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin berdoa pada siang hari ini dipimpin oleh Mbak Nailul. Mbak Nailul dipimpin. Baik, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Nailul cantik. Iya. Terima kasih anak-anak semua. Siang ini Ibu tutup ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sesuai dengan perintah yang sudah ada dan tertera di sana. Terima kasih Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Warahmatullahi wabarakatuh.